Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 yaitu akan membahas tentang teori behavior, khususnya teori Guthrie, Watson, dan Pavlov. Sebelum beralih ke teori Guthrie, Watson, dan Pavlov, saya akan menjelaskan tentang definisi belajar secara umum. Belajar secara umum adalah upaya yang bertujuan untuk menguasai sejumlah pengetahuan. Menurut Kamus Psikologi, belajar adalah latihan yang berujung memperoleh pengetahuan. Dan sedangkan menurut teori behavioristik, belajar adalah interaksi antara motivasi dan reaksi yang menghasilkan perubahan perilaku. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar itu intinya adalah perubahan perilaku yang didasarkan pada kebiasaan. Output yang didapatkan hasil dari belajar itu tadi adalah perubahan perilakunya. Jadi orang bisa dikatakan dia sudah belajar apabila perilakunya itu berubah. Berubahnya karena apa? Karena latihan, karena pembiasaan, interaksi. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut teori behavioristik, interaksi, motivasi, dan reaksi ini akan menghasilkan perubahan perilaku. Motivasi ini biasanya didapatkan di lingkungan dari pembelajar. Sedangkan reaksi adalah timbal balik atau respon yang diberikan oleh pembelajar. Lalu hasilnya pembelajar mengalami perubahan perilaku. Begitu. Kemudian, teori behavioristik belajar. Dalam teori behavioristik belajar, lingkungan menjadi kontrol, dan belajar itu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Lingkungan belajar disetting oleh pembelajar. Teori behavioristik ini diartikan juga sebagai teori conditioning, karena lingkungan itu dikondisikan, disetting oleh pendidiknya. Jadi minat belajar orang bisa dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kalau keadaan lingkungannya ramah untuk dia belajar, maka dia juga akan termotivasi untuk belajar. Kalau keadaan lingkungannya misal kayak malas belajar, terus tetap pada zona nyamannya mereka, dia tidak akan maju, dia tidak akan mau untuk belajar, dia tidak akan mau untuk keluar dari zona nyamannya. Jadi ya peradaban ya kita bisa sebut peradaban lah ya. Peradabannya itu ya di situ-situ aja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori Pavlov. Teori Pavlov ini dikenalkan oleh Ivan Petrovich Pavlov. Ia merupakan seorang ilmuwan fisiologi sekaligus dokter di Rusia. Dalam teori Pavlov ini berisikan tentang teori pembiasaan klasikal atau classical conditioning. Nah, pengertian dari classical conditioning menurut Teras yaitu sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut.
Kemudian kata klasikal di teori ini itu semata-mata dipakai untuk menghargai karya Pavlov yang dianggap paling dahulu di bidang conditioning, dan juga untuk membedakan dari teori conditioning lainnya. Pada teori Pavlov ini atau teori pembiasaan klasikal conditioning ini, objek dalam eksperimennya adalah seekor anjing. Eksperimen ini diawali dengan Pavlov memberikan pembiasaan pada seekor anjing dengan mendengarkan suara bel. Dalam hal ini, suara bel yaitu conditioning stimulus atau CS. Namun, reaksi yang dihasilkan anjing tersebut tidak ada respon. Apabila bersama dengan pemberian daging, dalam konteks komponen conditioning, daging adalah unconditioned stimulus atau UCS. Anjing akan mengeluarkan air liur atau unconditioned response atau UCR sebagai reaksi terhadap makanan atau UCS. Setelah latihan yang dilakukan berulang kali selesai, suara bel atau CS didengarkan kembali pada anjing tanpa disertai dengan makanan atau UCS. Terlihat bahwa anjing tersebut mengeluarkan air liur atau UCR. Selanjutnya adalah prinsip teori belajar Pavlov. Yang pertama yaitu pembentukan kebiasaan. Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi individu dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan pada individu. Yang keempat, tiap perangsang menimbulkan aktivitas otak. Yang kelima, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitas. Hukum klasikal conditioning terdapat dua macam. Yang pertama adalah law of responding conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut, dan yang kedua adalah law of responding extinction atau hukum pemusnahan yang dituntut. Menurut Tisman, law of responding conditioning ialah jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satunya berfungsi sebagai reinforce, maka refleks ketiga yang terbentuk dari respon atas penguatan refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Sedangkan law of responding extinction yaitu jika refleks yang sudah diperkuat melalui responding conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcers, maka kekuatannya akan menurun. Selanjutnya, penerapan teori Pavlov atau teori pembiasaan klasikal. Penerapan pembiasaan klasikal dalam kehidupan sehari-hari contohnya yaitu tukang odong-odong. Suara musik dari tukang odong-odong yang berkeliling dari rumah ke rumah, awalnya mungkin suara itu asing bagi anak-anak. Tetapi setelah si tukang odong-odong sering lewat, maka nada lagu tersebut bisa menimbulkan anak-anak untuk menaiki wahana yang disediakan. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov. Yang kedua adalah dalam pembelajaran, yaitu contohnya guru menunjukkan sikap yang ramah kepada murid. Pada saat awal pelajaran yang dilakukan tatap muka antara guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru menunjukkan sikap yang ramah kepada murid-muridnya, lalu memberi pujian terhadap murid-muridnya dan tak jarang memberikan hadiah pada murid yang rajin. Sehingga pada murid itu terkesan dengan sikap yang ditunjukkan gurunya. Sebaliknya, apabila kesan guru pada saat awal tatap muka menunjukkan sikap yang menakutkan seperti membentak, memarah, dan sebagainya, maka para murid pasti akan membuatnya takut. Kelebihan teori klasikal conditioning yaitu 1. Akan memudahkan pengajar apabila murid tidak menyadari jika dikendalikan oleh stimulus dari luar. Lalu kekurangan atau kelemahan teori klasikal conditioning itu, yang pertama ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan, dan yang kedua adalah proses kegiatan belajar dipandang bersifat otomatis mekanis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori behavior Watson yang dikemukakan oleh John Borders Watson. Watson merupakan seorang ahli psikologi. Dia merupakan seorang penulis dengan karyanya yang berjudul Psychology as Behaviorist Views It. Dia mengemukakan tentang teori behaviorisme
di dalam karyanya tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang teori belajar menurutnya, yaitu belajar merupakan suatu proses interaksi antara stimulus dan respon berbentuk sebuah tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian, dia juga berpendapat bahwa perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang akibat proses belajar itu tetap diakui. Namun, hal itu tidak dianggap penting. Jadi yang penting itu hanyalah respon yang bisa diamati. Selanjutnya, mengapa Watson bisa mengemukakan seperti tadi? Ini dilakukan Watson karena setelah Watson melakukan suatu percobaannya yang terkenal dengan nama Little Albert Experiment. Nah, percobaan ini merupakan perkembangan dari teori conditioning Pavlov. Dalamnya juga terdapat komponen penguatan yang dikemukakan oleh Thorndike. Di sini, mengapa dikenal dengan Little Albert Experiment? Karena di dalamnya dia menggunakan balita bernama Albert dan seekor tikus, di mana pada awalnya tikus tadi diharapkan kepada si Albert. Nah, ternyata si Albert itu tidak merespon apa-apa. Nah, di sini Watson melakukan suatu pengkondisian. Ternyata di sini Albert menangis takut dengan tikus tersebut. Nah, dari sini dia berkesimpulan bahwa pengkondisian itu dapat mempengaruhi tindakan seorang. Nah, dari percobaan Watson tersebut muncullah sebuah teori yang bernama teori Sarbon, Stimulus and Response Bond Theory, atau bisa disebut dengan teori SR, Stimulus Response. Di sini, seperti yang dikemukakan di awal tadi, bahwa menurut Watson, belajar adalah suatu proses terjadinya respon-respon bersyarat lewat stimulus. Jadi, respon itu timbul karena adanya stimulus. Seperti pada dunia pendidikan saat ini, di mana seorang guru sebagai pemberi stimulus memberikan stimulus tadi kepada para peserta didiknya, di mana peserta didik tersebut berperan sebagai perespon. Stimulus yang diberikan guru berupa apa-apa yang diajarkan kepada peserta didik tadi, yaitu berupa mata pelajaran, berupa nasihat, atau sebagainya. Sedangkan respon yang diberikan peserta didik akibat adanya stimulus yang diberikan tersebut adalah seperti bisanya mereka menjawab pertanyaan, bisanya mereka melakukan latihan, pokoknya yang bisa diamati. Dan menurut ini juga, reaksi-reaksi emosional itu terbentuk karena adanya hubungan antara stimulus dan respon, lalu baru conditioning. Maksudnya, reaksi-reaksi emosional seperti takut, marah, sedih, itu yang memang terlahir dari diri manusia itu bisa terjadi, bisa muncul akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Nah, menurut Hayati, dalam teori SR, stimulus respon itu terdapat syarat dalam proses belajar. Yang pertama ada dorongan. Dorongan merupakan suatu keinginan yang timbul dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian, syarat yang kedua adalah adanya stimulus atau rangsangan. Stimulus ini merupakan sesuatu yang diberikan dari luar, suatu dari orang lain kepada seseorang, kepada sasarannya. Nah, contohnya, di sini seorang guru. Sang guru memberikan teguran kepada muridnya yang tidak patuh. Nah, lalu muncullah respon. Respon di sini ya merupakan suatu reaksi balik akibat diberikannya stimulus kepada seseorang. Contohnya yang tadi, murid setelah diberi teguran, apa yang ditimbulkan seorang murid tersebut? Ya, yaitu sebuah respon. Respon di sini bisa negatif dan juga positif. Nah, misalkan respon positif, seorang murid ini akan menanggapi guru itu dengan kembali fokus kepada pengajarannya. Nah, kemudian yang terakhir ada penguatan atau reinforcement. Nah, penguatan ini
bisa dilakukan untuk menjadikan respon yang diberikan itu bisa terulang lagi respon yang sama. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit tentang pandangan utama Watson. Yang pertama, menurutnya ilmu psikologi itu mempelajari stimulus dan respons seperti pada teorinya. Yang kedua, teori herediter itu tidak menentukan sebuah perilaku seorang, melainkan perilaku itu ditimbulkan oleh faktor lingkungan, faktor eksternal. Dia menerima konsep learning, di mana konsep ini tertuang dalam teori Sarkonia. Dan yang terakhir yaitu perilaku dapat dikendalikan dan diatur oleh hukum. Pada intinya, teori Watson ini yang harus ada pada proses belajar dan pembelajaran adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Menurut Guthrie. Edna Guthrie lahir pada tahun 1886 dan meninggal pada tahun 1959. Dibesarkan di Lincoln, Nebraska, ia pernah menempuh pendidikan perguruan tinggi di University of Nebraska dan memperoleh gelar sarjana matematika. Ia juga merupakan seorang profesor psikologi di University of Washington dari tahun 1914 sampai pensiun pada tahun 1956. Edwin Ray Guthrie adalah seorang behaviorist, bahkan dia menganggap Thorndike, Skinner, Hull, Pavlov, dan Watson masih subjektif. Yang selanjutnya adalah teori contiguous conditioning Edwin Ray Guthrie. Menurut teori contiguous conditioning, belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi. Teori behaviorisme yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti yang penting bagi peserta didik untuk meraih keberhasilan belajar. Caranya adalah pendidik memberi banyak stimulus dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik akan memberikan respon positif terhadap proses pembelajaran, terlebih diikuti dengan adanya reward atau hadiah. Lalu ada metode-metode apa saja yang digunakan Guthrie dalam mengubah tingkah laku. Yang pertama ada metode respon bertentangan. Metode ini menganggap manusia adalah suatu organisme yang selalu mereaksi kepada stimulus tertentu. Jika suatu reaksi terhadap stimulus tertentu telah menjadi kebiasaan, maka cara untuk mengubahnya adalah dengan menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan dengan reaksi yang hendak dihilangkan. Contoh dari metode ini adalah jika seorang anak takut pada kucing, maka letakkan mainan yang disukai di dekat kucing. Maka anak tersebut akan lama-kelamaan mendekati kucing dan tidak takut lagi dengan kucing tersebut. Yang kedua ada metode membosankan. Contohnya yaitu seorang peserta didik yang sering membuat contekan di kertas, maka untuk menghentikannya adalah memberikan hukuman dengan menulis catatan tersebut berlembar-lembar hingga dia bosan dan akhirnya jera. Yang terakhir adalah metode mengubah lingkungan. Contoh dari metode ini yaitu apabila seorang peserta didik mengalami kebosanan dengan suasana kelas tempatnya belajar, maka disarankan seorang guru untuk mengubah tatanan kelas seperti mewarnai dengan warna yang ceria atau memberi dekorasi. Lalu ada kelebihan dari teori ini yaitu yang pertama, pembelajaran. Yang dikemukakan Guthrie menegaskan bahwa pendekatan gabungan sederhana dari Guthrie dapat menyumbangkan seluruh fenomena dasar yang ditempatkan dalam analisis Skinner atau Hull. Yang kedua, mampu menjelaskan pembelajaran, perbedaan, dan generalisasi dengan analisis sederhana. Sedangkan teori lainnya melakukan pendekatan mengenai permasalahan ini dengan lebih kompleks. Yang ketiga, fokus dari teori yang dimunculkan oleh Guthrie ini lebih mengarah pada perubahan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembiasaan anak didik di usia dini, di mana dalam dunia pendidikan dapat dilakukan melalui teori metode drill tingkah laku. Yang keempat adalah teori Guthrie dianggap sebagai suatu teori konstan, bahwa suatu teori tidak perlu dijelaskan secara kompleks untuk memperlihatkan perilaku yang kompleks.
Lalu kekurangan dari teori ini adalah yang pertama, motivasi bagi Guthrie tidak terlalu penting. Karena yang terpenting adalah anak didik dapat merespons secara tepat terhadap stimulus yang diberikan. Yang kedua, teori ini banyak dikritik karena seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang ketiga, Skinner dan Hull tidak sependapat dengan Guthrie dan mengatakan bahwa pengaruh hukuman terhadap perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Lalu yang terakhir, hukuman yang mendorong si terhukum untuk mencari cara lain, meskipun salah dan buruk, agar ia terbebas dari hukuman. Dengan kata lain, hukuman dapat mendorong si terhukum tersebut melakukan hal-hal yang lain yang kadangkala lebih buruk daripada kesalahan yang diperbuatnya.